warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu Guru SD Negeri Dadabayu 1, Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Dadabayu 1 yang terhormat, dan Bapak Ibu Guru beserta karyawan SD Negeri Dadabayu 1 yang kami hormati. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan untuk kita bisa berkumpul di tempat ini dalam acara penyampaian materi atau diseminasi menyebarkan pemahaman dan pengalaman menerapkan budaya positif dari saya Bagas Wirawati, calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Gunung Kidul, dalam keadaan selamat tanpa kurang suatu apapun. Mohon izin Bapak Ibu, saya di sini untuk mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu guru hebat SD Negeri Dadabayu 1. Mari kita saling belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi terwujudnya disiplin positif di sekolah kita tercinta ini. Sebelumnya saya mohon maaf, saya berdiri di sini bukan berarti saya ini lebih dari Bapak Ibu, tapi terus terang ini Bapak Ibu saya mendapat tugas untuk menyampaikan modul yang sudah saya pelajari pada pendidikan program pendidikan guru penggerak ini, dan selama ini saya sudah menjalani tahapan sampai menyelesaikan modul 1, dan ini adalah hasil dari pembelajaran modul saya, dan saya ditugaskan untuk berbagi dengan Bapak Ibu guru semuanya, seperti itu. Langsung saja Bapak Ibu, yang pertama saya ingin menyampaikan tentang konsep utama modul budaya positif. Di sini nanti yang akan kita bahas yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Ini akan kita ulas satu persatu tentang materi ini. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kita sekarang sudah memasuki tahapan tentang Merdeka Belajar ya Bapak Ibu. Jadi di sini kita tuntut untuk mewujudkan murid yang berprofil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila diantaranya adalah nomor Bapak Ibu. Yang pertama ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berkarakter mulia. Selanjutnya berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Itu adalah tujuan dari pendidikan kita untuk mewujudkan murid kita yang seperti itu. Selama ini kita belajar secara klasikal, jadi murid kita ajak belajar sesuai dengan materi yang sudah kita tetapkan. Tetapi untuk sekarang kita dituntut untuk bisa melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Artinya siswa belajar dengan keinginannya mereka, berbeda-beda setiap anak. Itu yang kita lakukan untuk sekarang untuk siswa-siswa kita, harusnya seperti itu.
Selanjutnya adalah tentang disiplin positif. Mohon maaf ini kurang fokus, jadi kurang terlihat jelas. Disiplin positif di sini, makna kata disiplin itu Bapak Ibu guru pasti sudah sangat hafal dengan kata disiplin. Makna kata disiplin dalam budaya kita adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Disiplin ini cenderung dihubungkan dengan ketidaknyamanan. Kemudian tujuan kita sebagai pendidik adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka dapat berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi disiplin cenderung anak-anak itu seperti takut gitu ya kalau dengan disiplin, karena nanti efeknya ada hukuman misalnya seperti itu. Nah, dalam disiplin positif di sini diharapkan anak itu bukan karena takut akan dari luar, tapi karena dari dalam dirinya sendiri. Nanti kalau anak itu melakukan kesalahan, nanti bukan karena aku nanti takut dapat hukuman, tapi karena dari keyakinannya anak itu sendiri. Jadi seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini di sini karena typo ini Bapak tulisannya bukan tahan hidup tapi artinya bertahan hidup. Kemudian selanjutnya adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian penguasaan dan kebebasan. Jadi manusia itu pasti memiliki tujuan hidup masing-masing. Seperti anak-anak juga mereka sudah mempunyai ini tujuannya mereka di sekolah untuk belajar itu mereka sudah memiliki tujuan. Kemudian di sekolah juga mereka butuh kasih sayang seperti di rumah, kasih sayang dari guru, dari kita sebagai pendidik, orang tua yang ada di sekolah. Rasa diterima, mereka ingin di sekolah diterima, anak itu merasa nyaman dan di depan teman-teman dan gurunya mereka mendapatkan rasa yang aman, diterima dan mendapatkan kasih sayang. Itu. Kemudian untuk selanjutnya tentang motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan kedisiplinan diri karena ia takut dihukum. Hal ini termasuk motivasi ekstrinsik seperti yang saya sampaikan tadi. Anak itu kalau sudah urusannya dengan disiplin, mereka pasti pikirannya kalau melanggar pasti mendapatkan hukuman. Seperti itu. Itu adalah motivasi dari luar. Kemudian selanjutnya untuk mendapatkan ketidakseimbangan atau penghargaan dari orang lain. Dalam melakukan disiplin, siswa melakukannya karena ingin mendapatkan ketidakseimbangan. Hal ini termasuk ekstrinsik juga. Ya, mereka ingin mendapatkan hadiah misalnya. Aku tidak akan melanggar aturan supaya aku mendapatkan hadiah, contohnya seperti itu. Nah, yang terakhir adalah menghargai nilai-nilai kebaikan diri sendiri. Di sini murid melakukan disiplin karena sadar akan nilai kebaikan dirinya. Hal ini termasuk motivasi intrinsik. Nah, yang diharapkan yang seperti ini. Jadi siswa melakukan kebaikan itu karena dia sudah sadar aku harus melakukan seperti ini, bukan karena paksaan orang lain atau ingin mendapatkan imbalan atau hadiah dari orang lain. Seperti itu. Dan yang selanjutnya adalah konsep disiplin dengan identitas gagal. Ini Bapak Ibu, ini perbedaan antara hukuman dengan
sebentar, hukuman dan penghargaan. Ini berubah lagi ini tulisannya. Kalau tentang hukuman, ini nanti akan menyakitkan, kemudian membuat tidak nyaman, dan siswa takut. Dan ini sifatnya memaksa. Selanjutnya, siswa akan menyembunyikan kesalahannya. Dan siswa juga akan menjadi rendah diri. Ini kalau secara hukuman. Kalau anak bersalah terus kita berikan hukuman itu, nanti akibatnya seperti itu. Nanti siswa merasa sakit ya, dan itu akibatnya akan berkepanjangan. Dia pikirannya pernah melakukan kesalahan kemudian dihukum, itu nanti anak itu sampai lama itu anak itu akan merasa sakit rasanya, perasaannya sakit, kemudian juga tidak nyaman tadi. Anak tidak akan nyaman karena nanti pasti akan mendapat hukuman, dan juga takut ya, merasa tidak bebas. Nah, siswa menyembunyikan kesalahan karena dia takut mendapat hukuman. Dia bersalah, tapi bisa aja dia anak itu jadi menutupi kesalahannya tersebut. Itu kalau menggunakan hukuman. Nah, jika menggunakan penghargaan itu nanti tidak efektif. Kemudian selanjutnya bisa merusak hubungan atau sifat iri. Selanjutnya adalah mematikan kreativitas dan menghukum dengan sistem peringkat. Selanjutnya merampas hak penghargaan dirinya sendiri. Ini jika menggunakan penghargaan, efeknya akan seperti itu. Tapi selama ini mungkin kita berpikirnya anak itu kalau kita berikan penghargaan pasti anak itu akan nurut, akan menjadi tambah disiplin. Kalau kita berikan imbalan, nah pasti. Tapi ternyata efeknya seperti itu Bapak Ibu, dan ini termasuk konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, selanjutnya tentang konsep disiplin dengan identitas sukses. Di sini ada konsekuensi dan restitusi. Nah, di konsekuensi ini penguatan jangka pendek, kemudian perlu pemantauan berkelanjutan, kemudian stimulus respon, dan siswa menghormati peraturan. Selanjutnya kehilangan waktu untuk merenungkan kesalahannya. Ini jika menggunakan konsekuensinya. Dan untuk yang restitusi, murid itu akan bertanggung jawab atas perilakunya. Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya sendiri dan orang lain. Kemudian menggunakan teori kontrol, dirinya memegang kontrol. Kemudian murid senang memperbaiki kesalahannya. Ini jika menggunakan restitusi. Nah, selanjutnya konsep disiplin pendekatan restitusi. Restitusi itu sendiri pengertiannya adalah proses menciptakan kondisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini adalah menurut dosen 2004. Kemudian ciri-ciri restitusi itu antara lain bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan. Kemudian merupakan tawaran, bukan paksaan. Dan selanjutnya ini menuntun untuk melihat ke dalam dirinya anak itu. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang menjalani tindakan. Kemudian fokus pada karakter, bukan tindakan. Dan menguatkan dan fokus pada solusi. Ini adalah ciri-ciri dari restitusi. Jadi cara disiplin positif pada siswa itu dengan menggunakan restitusi ini. Itu yang
lebih baik. Kemudian selanjutnya tentang disiplin positif tadi. Yang pertama itu makna kata disiplin dalam budaya kita ini adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kebutuhan. Disiplin ini cenderung dihubungkan dengan ketidaknyamanan. Ini yang tadi. Mohon maaf, ini saya skip dulu. Ya, ini adalah perbedaan dari identitas tadi. Ini yang saya ambil contoh dari kasus siswa tidak mengerjakan PR. Ini mungkin banyak di kelas Bapak Ibu, siswa tidak mengerjakan PR. Nah, kita lihat bagaimana jika kita menggunakan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jika menggunakan hukuman, nanti guru akan menghukum siswa, misalnya untuk membersihkan kamar mandi misalnya. Anak tidak mengerjakan PR, kemudian anak diminta untuk membersihkan kamar mandi itu sebagai hukumannya, misalkan. Nah, ini guru akan marah dan akibatnya siswa akan menjadi takut. Ini jika menggunakan hukuman. Kemudian jika menggunakan konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan pada saat jam istirahat misalnya, PR-nya belum dikerjakan. Nah, konsekuensinya nanti pas jam istirahat anak tersebut mengerjakan, jadi dia tidak istirahat, tapi mengerjakan PR di jam istirahat. Nah, di sini guru bertindak tegas dan siswa akan menghormati peraturan. Dan yang terakhir, restitusi. Jika anak membuat kesalahan seperti itu, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Misalnya kita tanya, kenapa kamu tidak mengerjakan PR? Apa alasannya seperti itu? Jadi kita tahu kenapa anak itu tidak mengerjakan PR. Nah, kemudian guru di sini akan terbuka dan siswa menghormati dirinya sendiri dan orang lain. Nah, di restitusi ini nanti kita akan mengaitkan dengan keyakinan kelas. Nanti siswa akan tahu apa yang sudah saya lakukan dan apa yang saya langgar dari keyakinan kelas kita, seperti itu. Kemudian selanjutnya kontrol, ini bukan pengembalian, maaf. Nah, 5 posisi kontrol restitusi. Tadi yang pertama adalah penghukum, selanjutnya adalah pembuat merasa bersalah, kemudian sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai pengurus. Ini Bapak Ibu, kita bahas satu-satu contoh penerapan 5 posisi kontrol tadi. Kalau ini kita contohkan dengan kasus siswa tidak memakai seragam sesuai jadwalnya. Misal di kelas kita, di sekolah kita, hari Senin merah putih, Selasa juga merah putih, Rabu batik, seragam batik, dia batik walang. Nah, contohnya misal anak itu harusnya menggunakan seragam batik walang, tapi malah anak itu menggunakan seragam yang lain. Nah, itu kan sudah melanggar peraturan sekolah, ya. Itu sudah melanggar peraturan sekolah. Nah, misalnya kita ini sebagai penghukum, nah, patuhi aturan sekolah, lalu tidak boleh ikut pelajaran. Nah, misalnya ke siswa seperti itu. Siswa itu kita hukumannya tidak boleh mengikuti pelajaran. Nah, kalau seperti itu kan kasihan. Ya, anak itu nanti akan merasa takut, akan merasa takut kalau kita hukum seperti itu.
Kemudian selanjutnya adalah membuat merasa bersalah. Di sini misalnya Bu Guru seperti ini, berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu, Bu Guru merasa kecewa sama kamu, misalnya kita berikan perkataan seperti itu membuat merasa bersalah. Anak itu tetap dia akan merasa bersalah yang berkepanjangan karena guru melontarkan kata seperti itu. Nah, selanjutnya jika kita adalah sebagai teman, mungkin seperti ini, ayolah nak yang tertib, buat Bu Guru bangga sama kamu. Kali ini kamu salah tidak apa-apa. Nah, itu sebagai teman. Kita anggap itu teman kita. Jadi kita seperti seperti teman. Kita seperti temannya, kita obrolan seperti itu tanpa anak itu juga takut dan merasa bersalah. Sebenarnya juga salah juga, tapi kalau kita sebagai teman juga akan tidak. Selanjutnya sebagai pemantau. Kalau sebagai pemantau seperti ini kira-kira, kamu sudah tahu melanggar peraturan dan tahu ya konsekuensinya. Nah, itu sebagai pemantau seperti itu. Nah, bagaimana jika sebagai manajer? Mohon maaf untuk yang tadi itu bukan apa tadi ya, itu yang benar adalah pengurus tadi itu sebenarnya itu manajer. Ya, kalau sebagai manajer kita pasti akan tanya seperti ini. Apa kamu tahu kesalahanmu nak? Kita bertanya seperti itu. Bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahanmu ini? Nah, itu kita akan jadi kita bertindak sebagai manajer itu, anak nanti akan tahu sendiri kesalahanku itu di sini dan aku akan memperbaiki kesalahanku dengan cara seperti ini. Nah, itu jika sebagai manajer. Tuh, Bapak Ibu. Kemudian sekarang tentang keyakinan kelas yang tadi sudah saya sampaikan sedikit. Mengapa kok keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Di kelas kita Bapak Ibu sudah membuat peraturan kelas, ya. Ada tata tertib sekolah, kemudian juga ada peraturan kelas. Mengapa kok ini di sini kita bicara tentang keyakinan kelas? Nah, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan alat pengaman berkendara roda 2, misalkan helm? Nah, ini contoh saja. Kita pasti juga punya keyakinan ya, kita menggunakan sepeda motor kok harus memakai helm. Apa karena takut polisi? Apa karena kita memang menggunakan helm itu karena kita untuk keamanan kita? Nah, seperti itu. Kemudian lagi, mengapa kita memiliki peraturan menggunakan masker setiap saat dan mencuci tangan sesering mungkin? Nah, itu juga kita sudah punya keyakinan bahwa apa yang kita lakukan itu adalah ada maksudnya. Tuh, seperti itu. Nah, selanjutnya ini adalah contoh kegiatan membuat keyakinan kelas 1. Ini di sini guru dan siswa membuat keyakinan kelas. Yang pertama, guru akan berdiskusi dengan siswa tentang peraturan kelas, ya Bapak Ibu. Kita sudah punya tata tertib sekolah, kemudian di kelas ada peraturan kelas. Nah, kita akan diskusikan dengan siswa peraturan kelas kita seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya kita akan merumuskan peraturan kelas itu menjadi keyakinan. Jadi lebih detail lagi. Ada peraturan dan nanti di situ juga ada keyakinan. Nah, itu setelah kita berdiskusi, kita akan merumuskan itu. Kemudian kita akan mengajak murid kita untuk menuliskan keyakinan kelas itu. Kita tempelkan di dinding supaya anak-anak tahu ini loh keyakinan kelas kita. Jika kita melanggar ini, berarti kita ini melanggar keyakinan kelas kita. Nah, nanti apa yang harus dibenahi, apa yang harus diperbaiki. Nah, contohnya seperti itu. Ini nanti di kelas Bapak Ibu bisa diterapkan setelah membuat peraturan kelas, kemudian dibuat tentang keyakinan kelasnya sesuai kesepakatan dari kelas kita masing-masing. Nah, selanjutnya bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Nah, ini keyakinan kelas dibuat dengan lebih
aturan, kemudian berbentuk pernyataan universal, dan dibuat dalam bentuk positif. Nah, nanti sedikit saja agar mudah diingat oleh anak-anak juga. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Dan selanjutnya semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuatnya. Jadi nanti semua warga kelas sekelas harus tahu, harus ikut andil dalam membuat keyakinan kelas itu. Gitu. Untuk selanjutnya sudah. Nah, ini tentang selanjutnya adalah tentang segitiga restitusi. Ini segitiga restitusi ini untuk ini adalah cara penyelesaian masalah. Apabila nanti di kelas itu ada masalah, bisa kita selesaikan dengan pendekatan restitusi ini, Bapak Ibu. Nah, tahap-tahapannya antara lain adalah sebentar. Ini adalah menstabilkan identitas, kemudian di sini kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan di menstabilkan identitas ini. Kemudian selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Kemudian ini contoh dari penerapan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan di kelas. Ini tadi akan saya ingin cuplikan videonya saja, tapi ini di YouTube yang sudah saya unggah ini dari tugas demonstrasi kontekstual saya. Mungkin nanti saya skip aja yang kelihatan saja dari penerapan segitiga restitusinya. Kemarin saya mengangkat masalah di kelas ada siswa yang menggunakan seragam olahraga pada hari kemarin itu hari Rabu hari Kamis. Ya, dia kira dia tuh lupa kalau itu tuh hari Kamis, harusnya menggunakan seragam pade, tapi dia menggunakan seragam olahraga, dia lupa. Nah, ini adalah contoh dari penerapan segitiganya. Saya putarkan dulu. Satu kayak ini ya. Masnya kurang
Mungkin mohon maaf Bapak Ibu, ini suaranya tidak muncul. Nah, ini saya bacakan saja. Ini kemarin ada kasus melanggar peraturan sekolah tidak menggunakan seragam sesuai aturan. Kebetulan kelas 1 ada siswa saya Devan. Ini pada hari Kamis tidak menggunakan seragam batik. Ia menggunakan pakaian olahraga dan sampai sekolah tidak terlambat. Tapi dia tampak sampai sekolah itu tidak tenang dan ketakutan, gelisah seperti itu. Nah, kemudian saya dekati anak itu. Anak ini terlihat gelisah. Nah, kemudian saya panggil anak ini, saya ajak duduk, kemudian saya tanya, kenapa Mas Devan kok ini menggunakan baju olahraga, ini kan hari Kamis. Ya, kemudian anak ini menjawab, maaf Bu, saya salah, katanya, saya tidak menggunakan batik karena saya lupa. Loh, kok bisa lupa? Karena saya tadi kesiangan bangunnya. Ya maklum, ini anak ini memang di rumah sama simbahnya dan ibunya di kota, jadi mungkin juga kurang pengawasan. Nah, setelah anak ini bercerita karena bangunnya kesiangan, nah saya juga menerapkan dari segitiga restitusi ini. Saya tanya, berarti Mas Devan ini melanggar peraturan kelas kita ya? Iya Bu, saya melanggar peraturan kelas. Apa yang sudah Mas Devan langgar dari peraturan kelas kita? Ya, saya kurang disiplin Bu, katanya. Oh iya, tapi disiplin itu menurut Mas Devan penting tidak? Penting sekali Bu, jawabnya anak ini. Karena dia sudah tahu keyakinan kelas yang kita buat sama-sama. Kemudian anak ini, nah kalau sudah tahu disiplin ini penting, terus Mas Devan sekarang juga melanggar, kemudian kedepannya apa yang akan Mas Devan lakukan? Anak ini menjawab, saya akan bangun lebih pagi lagi Bu, saya tidak akan mengulangi lagi saya sampai bangun kesiangan. Tapi di sini Mas Devan sudah hebat, karena sekolah tidak terlambat, sampai sekolah dia juga pagi. Nah, ini seperti ini Bapak Ibu contoh dari penerapan segitiga restitusi dengan kita posisi kita adalah sebagai manajer, bukan sebagai penghukum atau membuat merasa bersalah. Jadi siswa ini kita gali sebenarnya dia melanggar peraturan itu karena apa, dan dia juga tahu kesalahannya di mana dan apa yang akan dia lakukan, seperti itu. Ini adalah contoh kasus yang sudah ada di kelas saya kemarin, dan saya yakin di kelas Bapak Ibu juga pasti sudah ada yang kejadian-kejadian seperti itu, dan Bapak Ibu juga pasti sudah melakukan dengan menerapkan sebagai manajer di kelasnya. Nah, ya, ini. Kemudian Bapak Ibu selanjutnya ini adalah di penghujung dari pemaparan ini ada dari standar pendidikan nasional pendidikan ini bahwa dalam penerapan budaya disiplin positif, guru ini hendaknya memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau sebagai posisi manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Dan demikian Bapak Ibu, apa yang bisa saya sampaikan dari materi modul 1 saya yang sudah saya pelajari dan saya berbagi dengan Bapak Ibu semua. Semoga pada sesi belajar kita ini bisa membawa manfaat sehingga dapat mewujudkan siswa yang berprofil Pancasila.
Demikian Bapak Ibu, jika banyak kekurangannya saya mohon maaf, dan selanjutnya akan kita masuk ke sesi diskusi ya Bapak Ibu. Mungkin ada yang ingin memberikan masukan atau pertanyaan, kami persilahkan. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak itu langsung. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Yang ingin saya tanyakan terkait disiplin dengan identitas gagal. Tadi sudah disampaikan konsep disiplin dengan identitas gagal. Misalnya kita memberikan penghargaan, hadiah, terus diberikan kata-kata bagus, diberikan jempol, pucuk. Nah, seperti itu apakah termasuk tindakan atau sikap yang masuk identitas gagal ya Bu? Mungkin hanya itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Rahma atas pertanyaannya, dan selanjutnya mungkin ada yang lain lagi, apa langsung saya jawab dulu, apa yang lain dulu, silakan. Monggo. Terima kasih. Yang akan saya tanyakan atau yang akan saya suruh di person datang berbagas menika misal kelas 1 menika sudah membuat keyakinan anak tetap bertindak sesuai sifat dasar ngeyel nyeleneh, sehingga ingin bebas dirinya sendiri dengan keyakinannya itu. Bagaimana kalau seperti itu Bu? Terima kasih. Terima kasih Bu Admi atas pertanyaannya juga. Yang lain mungkin? Ya, untuk sementara matur nuwun sangat Bu Rahma dan Bu Admi atas pertanyaannya, dan saya akan mencoba untuk menjawabnya dari Bu Rahma dulu. Tadi Bu Rahma bertanya tentang identitas gagal, tentang disiplin dengan identitas gagal. Kalau zaman dulu itu, zaman saya sekolah dulu itu, pasti saya itu senang kalau mendapatkan hadiah. Karena nilainya 100, kemudian mendapat hadiah itu senang banget ya. Sebagai siswa diparingi hadiah itu luar biasa senangnya. Nah, di sini yang dimaksudkan di disiplin dengan identitas gagal ini adalah bentuk pemberian ribet malah hadiah seperti itu yang tidak baik sebenarnya. Maksudnya tidak yang akan lebih baik itu jika kita memberikan dengan verbal, dengan kata-kata, itu sangat luar biasa. Misalnya kita berikan apresiasi untuk siswa yang sudah menyelesaikan tugasnya. Nah, itu kita berikan pucuk, pinter nak, kamu hebat, jempol. Nah, terus bareng-bareng kita berikan dengan tepuk jempol. Nah, gimana tepuk jempol itu? Karena ada berbagai versi. Nah, itu misalnya seperti itu bagus itu dengan verbal. Tapi yang tidak boleh itu yang dengan menggunakan hadiah atau berupa misal makanan atau benda, itu yang tidak baik. Yang dimaksudkan adalah yang seperti itu Bu. Jadi kalau dengan kata-kata itu malah justru bagus, karena akan memberikan semangat untuk anak, mengapresiasi apa yang sudah anak-anak itu lakukan, seperti itu. Ya, kemudian untuk seperti itu Bu Rahma. Kemudian untuk Bu Suatmi, tadi saya sudah membuat keyakinan kelas 1, dan pastinya anak-anak sudah tahu keyakinan kelas yang sudah kita buat apa saja. Tapi namanya juga anak-anak dengan sifatnya yang ya sifat anak-anak. Ada anak yang nyeleneh, ada
ada yang berbicara, anak tidak boleh nimbrung, memotong, terus anak itu ngeyel. Terus kalau ada temannya yang sedang misalnya di depan, misal presentasi lah, tuh terus temannya ngomong terus ngeyel, mencampur-campur, temannya baru berbicara, anak itu nimbrung. Nah itu kan itu cuma seperti itu sebenarnya tidak bisa salahkan, karena ya memang sifat dasar anak seperti itu. Nah itu yang kita kaji lagi adalah keyakinan kelasnya, itu perlu kita evaluasi lagi. Nah kita perbaiki bersama-sama. Jadi bukan terus kita sudah membuat keyakinan kelas kok itu terus. Nah itu bukan seperti itu. Jadi perlu keyakinan kelas itu dievaluasi terus, ya. Terus nanti dikaji ulang lagi apa yang akan kita perbaiki lagi, dan itu secara bersama-sama dengan satu kelas dengan guru dan siswa. Katakan Bu penjelasannya. Mungkin ada yang lain, monggo Pak. Terima kasih waktu presentasi saya. Tapi maaf saya tidak akan bertanya. Tapi saya yang ngomong sedikit saja yang mungkin tidak korporat seperti apa yang telah dipersiapkan. Karena baru kali ini juga saya mengikuti bagaimana tentang calon guru pembelajar angkatan ke-6 seperti Bu Bagas Wirabing ini yang telah mempersiapkan diri, dan juga kita tahu tugas banyak sekali sampai mungkin tidak sempat makan untuk mengikuti guru pembelajar anak-anak. Semoga nanti guru-guru yang lain yang masih muda ini mengikuti jejak Bu Bagas nanti angkatan ke-7, angkatan ke-8 dan selanjutnya, sehingga nanti sekolah kita akan lebih maju. Dan terima kasih tadi telah memaparkan bagaimana menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang dapat kami terima antara lain dari perubahan paradigma baru pembelajaran sampai yang terakhir tadi segitiga restitusi. Yang dapat kami tangkap tentang perubahan paradigma baru belajar ini, guru diharapkan untuk memberikan kesempatan pada siswa untuk belajar sesuai dengan kebutuhan tahap perkembangannya masing-masing. Jadi ini sulitnya bagi saya yang sudah tua ini memberi kesempatan pada anak untuk belajar sesuai dengan perkembangannya masing-masing. Ini bagi kami yang sudah tua ini sulit. Tapi beda dengan ibu yang nanti akan mengikuti sejak Bu Bagas Wirabing. Dan juga tugas kita sebagai guru tadi dapat kami sampaikan untuk menciptakan anak yang memiliki disiplin diri dengan nilai kebajikan. Artinya anak itu diharapkan memiliki motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Jadi anak itu memiliki segalanya, baik yang didapat dari belajar di dalam kelas juga di luar kelas, sehingga guru diharapkan juga mengontrol hal ini sehingga nanti memang benar anak mengikuti pembelajaran sesuai dengan perkembangannya. Kemudian juga tadi ada tentang kontrol restitusi. Ini kami pun juga apa tuh janjian ini. Tapi yang dapat saya tangkap tentang restitusi adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Seperti yang dijelaskan Bu Bagas tadi, mengapa seragam batik ya kok memakai olahraga? Otomatis anak itu nanti diharapkan tanpa hukuman, anak-anak menyadari tentang kesalahannya. Oh ibu saya lupa. Jadi ini guru berikan proses bahwa restitusi adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahannya seperti yang diterangkan di Bagas ini. Jadi dengan ini merupakan pengalaman baru bagi kami yang belum bisa mengikuti tentang calon guru penggerak angkatan 6. Semoga nanti tidak hanya calon, betul-betul jadi guru penggerak yang sebenarnya. Ini. Jadi kita membantu siswa lebih memiliki tujuan,
membantu siswa untuk berdisiplin positif, kemudian memulihkan sekolah untuk berbudaya yang lebih baik. Juga tadi ada tentang profil pelajar Pancasila. Kami pun juga profil pelajar Pancasila yang bagaimana? Tapi menurut yang kami tangkap bahwa tentang profil pelajar Pancasila itu ada beberapa hal yang seperti diterangkan, yang antara anak adalah bertakwa dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan tunggal, ada gotong royong, mandiri, dan sebagainya. Jadi diharapkan anak itu memiliki beberapa hal, kalau tidak salah 6 atau 7 yang harus dimiliki anak supaya nanti memang anak itu merupakan pelajar yang berpancasila betul. Karena nilai luhur Pancasila harus kita lestarikan, terutama lewat proses pendidikan di sekolah dasar ini. Itu saja Bu Bagas yang dapat saya sampaikan. Saya petik dari penyampaian paparan hari ini. Mungkin ada salah, memang kami belum pernah belajar tentang ini. Terima kasih waktu kami kembalikan. Matur nuwun sangat Pak Hondo atas tanggapannya. Terima kasih Bapak Guru senior saya, Bapak saya. Ini memang benar sekali Pak. Ini saya juga belajar seperti ini baru di sini, di modul ini saya mendapatkan materi seperti ini, dan inilah tujuan saya dengan mengadakan kegiatan ini. Saya berharap apa yang saya dapatkan ini saya bisa bagikan, saya bisa berbagi dengan teman-teman Bapak Ibu semuanya, dan dengan harapan kedepannya semoga kita bisa bersama-sama, kita saling berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru semua, saling menguatkan, saling membantu, kita saling memotivasi kita, dan kita bisa mewujudkan apa yang kita harapkan dengan murid kita, dan juga demi kemajuan sekolah kita bersama-sama. Terima kasih sekali Bapak Ibu guru semuanya sudah membantu, sudah memberikan tanggapan, masukan, pertanyaan juga tadi sudah saya sangat berterima kasih sekali. Mungkin ada lagi yang lain Pak Ibu? Ya Bapak Ibu, mungkin hanya ini yang bisa saya. Terima kasih, saya hanya mau menambah sedikit. Terima kasih sekali kepada Bu Bagas sudah bersama-sama menyampaikan pemaparan di modul 1. Semoga nanti modul 1 ini sudah bagus penyampaiannya. Semoga untuk berikutnya bisa memberikan lebih baik kepada teman-teman kita semua, dan untuk yang selanjutnya dimohon Bu Bagas semangat, karena ini hasilnya sudah kelihatan baik dan bagus. Terima kasih, hanya itu yang kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima sangat Bu Ani atas yang sudah disampaikan deh, matur nuwun. Ini benar-benar ini untuk saya mendapatkan apa rasanya dikuatkan oleh Bapak Ibu semua, Bapak Ibu senior semuanya. Saya mohon doa restu, semoga saya bisa menyelesaikan tugas ini dengan baik dan bisa selesai, dan saya bisa lulus dengan baik. Dan intinya saya mengikuti ini adalah untuk belajar Bapak Ibu. Saya bisa belajar, nanti apa yang sudah saya dapatkan saya juga ingin bagikan kepada Bapak Ibu semuanya, dan semoga kita bisa bersama-sama untuk memajukan sekolah kita, dan dengan siswa kita bisa menjadi lebih maju lagi. Seperti itu, dan saya juga berharap semoga di angkatan berikutnya Bapak Ibu guru yang lain seperti Bu Rahma mungkin itu masih panjang dan langkahnya. Saya berharap semoga bisa segera menyusul untuk mengikuti kegiatan CQP ini di angkatan selanjutnya.
Oke. Bapak Ibu, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf apabila dalam penyampaian diseminasi ini ada kekurangan, banyak kesalahan. Saya mohon maaf dan semoga apa yang sudah sampaikan ini bisa bermanfaat. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum.